Yesua, Yesua, oh Yesua, pimpin kami seperti yang Kau mau, ya Roh Kudus, pimpin kami seperti kehendak-Mu, ya Yesua. Sucikan, murnikan seperti yang Kau mau. Kami rindu membawa korban sajian yang kudus, yang mulia, yang berkenan kepadamu, oh Yesua, oh Yesua, jadi seperti yang Kau mau. Maleakhi 3. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Yeshua HaMasiah yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Yahweh semesta alam. Siapakah yang dapat bertahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Lihatlah, Dia sudah datang, utusan Raja, membawa kabar kedatangan Raja kemuliaan. Lihatlah, Raja telah masuk dalam baitnya. Haleluya. Siapa dapat bertahan saat kedatangannya? Murnikan, sucikan para Lewi yang membawa korban
kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Tolong kami, ruangan ini, hati pikiran kami, Engkau kuduskan, Engkau sucikan, sehingga apa yang hambamu ini sampaikan benar-benar murni daripadamu, dengan bahasa yang sangat mudah untuk dimengerti. Mari Yesus HaMasiah, mari Roh Kudus, Engkau bekerja untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, agar mereka semuanya boleh benar-benar dibawa masuk ke dalam-Mu, dilayakkan menjadi korban sajian bagi-Mu. Oh Yeshua HaMasiah, Engkau yang memurnikan kami, di dalam nama-Mu, sukacita-Mu, ketenangan-Mu melingkupi kami saat ini. Haleluya, amin. Shalom saudaraku semuanya. Kita sudah menyembah. Kita sudah menyembahnya. Saat ini waktunya untuk mendengarkan pesannya. Kemarin seharian dari pagi saya sudah mendapatkan firman yang untuk disampaikan, tetapi saya merasa masih belum lengkap begitu saudaraku. Saya tunggu sampai malam, ternyata belum juga datang kelengkapannya. Ternyata baru pagi ini saudaraku ya. Sebetulnya semalam memang belum datang kelengkapannya, tapi sudah datang lagi. Jadi ketika Roh Kudus, Yesus HaMasiah itu menyatakan sesuatu, terkadang bisa langsung lengkap. Tetapi terkadang juga itu berupa kepingan-kepingan puzzle seperti kitab Wahyu ya. Jadi kita harus merangkainya, kita harus menyusunnya sehingga menjadi kalimat, menjadi rangkaian yang indah begitu saudaraku. Siap Anda untuk belajar semuanya? Tadi sudah saya bacakan dari Maleaki. Kenapa? Karena harus diingatkan untuk runtutan ceritanya, begitu ya. Karena Yahweh Elohim ataupun Yeshua HaMasiah tidak akan melakukan apapun atas bumi kita, atas dunia ini tanpa menyatakan kepada hamba-hambanya lebih dahulu. Supaya apa? Supaya umatnya bersiap saudaraku ya. Nah, kita akan lanjut saudaraku. Anda siapkan dari Mazmur ya saudaraku. Nah, saya mendapatkan itu kemarin ini ya, Mazmurnya. Coba kita buka sama-sama. Anda buka Mazmur pasal 19 saudaraku ya. Sudah ini? Punya saya masih Maleaki. Nah ini. Mazmur 19. Baik. Jadi dalam Mazmur 19 ini dikatakan kemuliaan Yahweh, saya buka yang ini aja literasi. Kebesaran Elohim. Dalam TB kemuliaan Yahweh. Untuk pemimpin musik, Mazmur Daud. Langit mewartakan kemuliaan Elohim, Elohim Yahweh. Dan cakrawala menyatakan perbuatan tangannya. Hari bercerita kepada hari. Dan malam mengungkapkan pengetahuan kepada malam. Tidak ada berita dan kata-kata ataupun suara mereka terdengar. Tali pengukur mereka telah menjangkau ke seluruh bumi dan perkataan mereka sampai ke ujung dunia. Dia telah mendirikan sebuah kemah bagi matahari bersama mereka. Kemah bagi matahari. Matahari itu merupakan lambang, simbol daripada Bapa Yahweh Elohim yang menerangi kita siang dan malam, yang menuntun kita. Dan dia muncul bagaikan seorang mempelai pria dari pelaminannya. Dia bergembira bagaikan orang yang kuat berlari di arena, yang muncul dari ujung langit dan peredarannya ke ujung-ujungnya. Dan tidak ada satupun yang terlindung dari panasnya. Torah Yahweh itu sempurna, memulihkan jiwa. Kesaksian Yahweh itu teguh, membuat bijak orang yang tak berpengalaman. Ajaran Yahweh itu benar, menyukakan hati. Perintah Yahweh itu murni, membuat mata bersinar. Takut akan Yahweh itu suci, tetap bertahan selama-lamanya. Penghakiman Yahweh itu benar, mereka bersama menjadi benar. Lebih berharga daripada emas,
bahkan daripada emas murni, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada tetesan sarang lebah. Juga hambamu diperingatkan oleh mereka, pada waktu menjaganya ada pahala yang besar. Siapa yang dapat mengetahui kesalahan-kesalahannya, bebaskanlah aku dari mereka yang tersembunyi. Sampai ayat 12 dan 13 ini saya ingin mengajak Anda membuka dari TB, begitu ya. Jadi dari TB ini, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Jadi dikatakan ya, ayat 12, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Jadi yang namanya sesat ini, orang bahkan yang menyampaikannya pun terkadang tidak menyadarinya. Kenapa? Karena itu seringnya terinspirasi dari yang tersembunyi. Jadi engkau yang memberitakan firman, hamba-hamba Tuhan dan para pengerjanya yang sering menyampaikan firman, engkau sama sekali tidak sesat, tidak. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu, dari mulutku, terkadang itu menjadi sesat. Karena apa di sini? Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Begitu ya. Makanya itu harus berjaga-jaga, jagalah hatimu. Karena di sana muncul kehidupan. Seperti itu ya. Jadi kesesatan itu tidak langsung terlihat sesat, melainkan sangat tersembunyi dan berasal dari yang tersembunyi. Makanya di sini dikatakan, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Makanya itu ketika terima teguran, kita harus terima. Kemudian introspeksi diri. Kalau ada kekeliruan, saya pribadi, saya akan langsung minta maaf. Tetapi kalau saya merasa bahwa saya sudah berada di jalurnya, dan roh itulah yang memakai saya untuk berbicara, dan roh itu pun Roh Kudus yang benar, maka saya akan katakan, kalau dari roh, saya tidak bisa mengekangnya. Begitu ya. Jadi saya tidak minta maaf. Karena apa? Karena itu roh yang berbicara, kecuali saya yang melakukan kesalahan. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Dikatakan begitu ya, lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Bukan mulut saya yang ngomong ya, tetapi itu firman yang mengatakannya, begitu ya. Jadi dikatakan tadi apa? Jauhkanlah hambamu dari orang-orang yang biadab. Itu yang ada di ILT. Jangan biarkan mereka menguasai aku. Pada waktu itu aku akan menjadi sempurna dan dibersihkan dari pelanggaran yang besar. Jadi perlu Anda tahu semuanya. Saya di sini yang disuruh untuk menyampaikan kebenaran yang benar. Meskipun yang keluar dari mulut saya itu pedas, perih, dan tajam, tapi itulah yang daripadanya, begitu. Jadi saya tidak bisa mengemas bahasa saya, tidak bisa. Meskipun saya sudah mengaturnya sesantun apapun, selembut apapun, tapi kalau roh itu pegang kendali, maka itu akan dirubah semuanya. Begitu ya. Jadi biarlah ucapan-ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan dalam pandanganmu, ya Yahweh, batu cadasku dan penebusku. Apa yang saya mau sampaikan dari sini, yang Tuhan bukakan sebelum kepada raja-raja. Nanti siapkan langsung ya saudaraku, 1 Raja-Raja 13, nanti siapkan langsung. Nah, sekarang saya akan membahas apa sih begitu ya, apa sih begitu. Saya mau katakan, mau ajak Anda mengingat semuanya. Kemarin memang saya berkata bahwa Semarang dan Indonesia disinilah apinya Yahweh, begitu ya. Itu benar karena anak-anaknya secara rohani yang mengasihinya banyak sekali yang ada di negara kita, bahkan di kota Semarang penyembah-penyembahnya banyak. Tetapi kita ingat bahwa itu adalah api yang menyulut, begitu ya. Api yang dari timur ini nanti itulah menyulut semuanya menjadi kegerakan, seperti itu ya. Tapi pusat daripada semua kegerakan itu memang adanya di Israel. Dari awal zaman sampai dengan saat penutupan zaman kesudahannya, awal pembukaan sampai dengan pada kesudahan tetap di Israel. Oleh sebab itu semua mata dan seluruh dunia pasti tertuju ke sana. Apalagi saat-saat
ini. Jadi penggenapan dari semuanya tetap di Israel, bukan di tempat yang lain dimanapun, saudaraku ya. Tapi bukan berarti bahwa kita harus ke sana semua, tidak. Cukup di sini kita menyembah sudah bisa. Karena Israel harus menggenapi nubuatan yang ada pada diri mereka sendiri, begitu ya. Dan apa sih yang mau saya sampaikan? Itu tadi prakata, istilahnya gitu ya. 1. Israel adalah pusat dari segala histori. Pusat dari segala dunia ini berpusat di sana. Semua kerohanian, semua contoh kehidupan, tata cara apapun, semua belajar dari sana. Bahkan Alkitab kita pun pusatnya, sumbernya dari sana. Yeshua HaMasyiah pun dari sana. Makanya itu kalau dikatakan Yesus itu Yunani, maka kembalilah berkiblat kepada Israel lagi, yaitu Yeshua, gitu ya. Nah, ada hal yang sangat penting saudaraku yang saya mau sampaikan. Benyamin Netanyahu, Anda tahu Perdana Menteri Israel, beberapa waktu yang lalu dia menyatakan bahwa Yahweh Adonainya, Elohimnya, Tuannya telah memberikan kepadanya pernyataan yang sangat penting, yang sangat besar, tapi tidak dijelaskan di sana kepada dunia. Apa sih isinya, detailnya tidak dijelaskan. Karena saya pikir kalau dijelaskan kita semua tidak akan bisa bertahan untuk tetap berdiri, begitu ya, pasti bergetar gitu. Tapi kita bisa tebak saudaraku. Tebak dari mana? Kembali lagi kepingan-kepingan puzzle. Mau memasang puzzle bersama-sama dengan saya? Ayo, ini cara saya belajar gitu ya. Jadi saudaraku, Israel di akhir zaman ini, di kesudahan zaman ini, mereka masih punya 2 tugas yang sangat penting. Yaitu apa? 1 tugas utamanya, mempersiapkan kedatangan Mesias. Begitu ya, mempersiapkan kedatangan Mesias. Yang kedua, untuk Mesias ini datang, dia akan bertahta di bait suci. Sehingga bait suci itu harus terbangun dan harus sudah jadi. Dan untuk membangun bait suci ini secara terang-terangan, meskipun sudah dimulai secara sembunyi-sembunyi, begitu ya saudaraku. Mengapa saya berkata sembunyi-sembunyi? Contohnya saudaraku, Cina itu membangun gedung bertingkat tinggi hanya dalam waktu 1 minggu. Jadi Israel itu lebih pintar tidak dari Cina. Nah, jadi kalau Israel adalah bangsa yang paling pintar sedunia ini, kalau Cina bisa bikin 1 minggu, dia hanya bisa bikin berapa hari, saudaraku ya. Meskipun ada ayat-ayatnya harus sekian puluh hari begitu ya, pasti mereka tepati, tetapi semuanya itu sudah dirancang dan pasti dipercepat semua, tergantung pernyataan yang dia dapat begitu. Tapi saya mau ajak Anda mengingat kembali. Biasanya para raja-raja, para nabi-nabi Israel memperoleh pernyataan itu ketika mereka akan apa, saudaraku? Coba jawab. Akan maju berperang, bukan? Sebelum dia maju berperang, maka dia akan bertanya kepada para nabinya, kira-kira aku akan menang atau tidak? Ini sudah waktunya atau belum mengangkat senjata? Ini sudah waktunya atau belum untuk dimulai? Nah, setiap kali para tokoh dari Israel memperoleh pernyataan, pasti akan diikuti dengan peristiwa-peristiwa besar. Begitu ya. Jadi saat ini saudaraku, persiapkanlah diri kita, persiapkanlah iman kita menyambut peristiwa besar itu. Karena tidak bisa menutup mata, maka bangunlah engkau semuanya yang berkata hari masih jauh, hari masih siang. Tidak, sudah malam saudaraku ya. Jadi ini saya mendapatkan ini kan tentang kesesatan, begitu ya. Benyamin Netanyahu mendapatkan sesuatu yang benar-benar dari Yahweh, saya yakin. Memang benar untuk melakukan sesuatu, benar. Tetapi nanti dalam perjalanannya bangsa Israel ini, begitu ya, dalam membangun bait suci dan menempatkan Mesias, begitu, awalnya benar. Ya, awalnya benar. Dan Mesias yang akan dinantikan itu benar yang dari Yahweh. Tetapi pada kenyataannya nanti yang dinobatkan siapa? Mari ada ayatnya. Dari 1 Raja-Raja 12. Yuk. Jangan langsung jawab, kan antikris begitu ya.
Ya memang benar, tapi kan bagaimana kisahnya bisa begitu gitu ya. Nah, 12. Baik. Bentar. Oh ini LT, pantesan gak ketemu. Tunggu. Baik. Alkitabku besar hilang ya? Gak benar. 1 Raja-Raja, 13. 1 Raja-Raja 13 saudaraku. Abdi Yahweh dari Yehuda. Ya saudaraku. Nah ini menceritakan tentang Yerobiam yang berdiri di atas mezbah sambil membakar korban. Maka atas perintah Yahweh datanglah seorang abdi Yahweh dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Yahweh berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Yahweh, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Ingat, menyembelih. Menyembelih itu artinya melakukan sesuatu pengorbanan. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Jadi kalau ini dikaitkan dengan pernyataannya Netanyahu, kita jelas sekali melihat apa yang akan terjadi. Berarti disembelih orang-orangnya pada mati. Terbakar berarti karena ada apa? Karena ada perang bukan, dan sudah menggunakan nuklir nanti pada waktu itu terjadi. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib bahwa Yahweh telah berfirman bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu di atasnya. Demi Raja Yeremia mendengar perkataan abdi Yahweh yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Hal ini kita boleh belajar bahwa pernyataan dari para nabi yang diutusnya, pernyataan dari utusan-utusan Yahweh belum tentu diterima dengan terbuka. Bisa jadi langsung dibunuh, langsung ditangkap orangnya itu. Makanya saya bilang saya selalu bersiap-siap begitu ya. Jadi mengapa kalau kita dipakai menyampaikan yang enak-enak begitu, yang damai-damai, nggak ada masalah, kok dipakainya yang susah itu loh ya. Nah, dia berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Nah ini, kalau kita utusannya sebelum waktunya diserahkan, sebelum diizinkan, maka tidak ada yang bisa menyentuh ujung rambut kita sampai ujung kaki, nggak ada. Kita dilindungi. Mezbah itu pun pecahlah sehingga abu yang di atasnya tercurah. Itu artinya apa? Sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Yahweh itu atas perintah Yahweh. Lalu berfirmanlah raja dan berkata kepada abdi Yahweh itu, mohonkanlah belas kasihan Yahweh Tuhanmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Anda tahu bahwa meja itu merupakan mezbah, tempat di mana korban sajian ditaruh. Korban sajian itu apa? Itu dikatakan abu, artinya apa? Kita ini ya yang sudah dihancurkan, yang hidup kita sudah dimurnikan, disucikan menjadi indah. Itu bicara tentang jiwa-jiwa ya. Dan abdi Yahweh itu memohonkan belas kasihan Yahweh, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Jadi jangan ada seorang pun yang berusaha merencanakan untuk menangkap hambanya ya, sebelum tugasnya selesai, nggak boleh, nggak bisa. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Yahweh itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu. Sesudah itu aku hendak memberikan hadiah kepadamu. Tetapi abdi Yahweh itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempatmu ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Yahweh, jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang ketempuh itu.
Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Dari sini saudaraku, mari kita cermati bahwa nabinya ini, utusannya ini tidak tergoda, begitu ya, tidak tergoda, tidak tergiur oleh para pebisnis, oleh para penguasa, oleh orang-orang yang berkuasa di dunia ini. Dia tidak bisa dirayu, begitu ya. Begitu pula Benyamin Netanyahu tidak dirayu, tidak bisa, begitu ya. Dia kekeh, A ya A, B ya B. Dia kekeh pada tugas utamanya, begitu ya. Dia kekeh, dia berprinsip, yang dia harus lakukan. Meskipun mengorbankan apapun juga untuk mencapai tujuan itu, yang penting dia yakin bahwa penyertaan Yahweh bersama dia. Begitu. Itu Benyamin Netanyahu, saudaraku ya. Saya tidak bicara tentang saya, Benyamin ya. Jadi dia nggak tergoyahkan, begitu ya. Dia nggak tergoyahkan. Dia tetap pada visinya itu. Tapi apa yang bisa menggoyahkannya? Mari kita pelajari. Di Betel diam seorang nabi tua. Seorang nabi tua. Ingat-ingat itu ya kata kuncinya, nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Yahweh pada hari itu di Betel. Begitu ya. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Saya pakai TB ini, jangan bingung. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Yahweh yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka melanai keledai baginya. Lalu ia menungganginya. Kenapa begitu? Karena dia sudah tua. Jadi dia nyuruh anak-anaknya yang masih muda. Dan pergi mengikuti abdi Yahweh itu. Dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Nih, abdi Yahweh duduk di bawah pohon besar. Ingat ceritanya Yunus? Yunus pun pernah duduk di bawah pohon besar. Dia beristirahat gitu ya. Karena dia merasa, oh tugasku sudah selesai, sudah terkerjakan. Aku tinggal kembali gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Yunus, pohonnya dimakan ulat dalam waktu semalam. Akhirnya dia marah. Tapi apa yang terjadi nanti untuk kesudahan zaman ini? Mari kita lanjutkan. Ketika abdi Yahweh ini duduk di bawah pohon, begitu ya. Dan pergi mengikuti abdi Yahweh itu dan mendapatinya duduk di sebuah pohon yang besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Yahweh yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Baik ya. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sudah benar ya? Sudah harusnya. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Yahweh. Jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya. Ya, tapi sebelum itu saya mau mengingatkan Anda. Ketika Lot bersama keluarganya dibawa keluar dari kotanya, dipesankan hal yang sama bukan? Jangan menoleh ke belakang, begitu. Di sini dikatakan jangan makan roti atau minum air. Artinya apa? Jangan memikirkan hal-hal yang duniawi lagi. Lepaskan kamu dari ikatan-ikatan itu. Dan ketika engkau makan, berarti engkau menjadi bagian dari mereka. Maka jangan kau nikmati. Seperti itu ya bahasanya. Lalu jawabnya kepadanya. Ini anak-anaknya itu tadi ya. Nah, sama pesan dari nabinya ini. Aku pun, nah seorang nabi berarti rohaniawan ya. Ini hamba Tuhan. Seorang nabi juga seperti engkau. Jadi seolah-olah dia ngomongnya gini, hei nabi, kamu nabi kan? Aku ini ya sama, seorang nabi. Dan atas perintah Yahweh, seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau di rumahku. Hati-hati, dia pakai nubuatan juga. Tetapi apakah Yahweh mengatakannya? Tidak. Ya, jadi Yahweh tidak berpesan kepada nabi tua ini untuk membawa nabi ini pulang.
gitu ya. Tapi apa yang dilakukan Nabi ini? Mari kita baca lagi. Bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan air dan minum, supaya dia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Jadi yang namanya hamba-hamba Tuhan pun nggak selalu dari mulutnya keluar yang murni. Kadang dia berkata, aku memperoleh pesan daripada Yahweh, daripada Yeshua, daripada Roh Kudus. Padahal engkau tidak mengatakannya. Padahal engkau mengatakannya tapi bukan darinya. Jadi semua baik hamba Tuhan yang mendengar pun, dengar itu teguran darinya, bukan dari saya. Ya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, artinya Nabi ini terperangkap oleh kebohongan rohani, bukan kebohongan duniawi. Kalau kebohongan duniawi pasti ketahuan langsung tolak, begitu dia bisa taat. Tapi kebohongan rohani, ada loh kebohongan rohani. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Yahweh kepada Nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Yahweh yang telah datang dari Yehuda, beginilah firman Yahweh, karena engkau telah memberontak terhadap titah Yahweh dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu, tetapi Yahweh Elohimmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti dan minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Inilah yang selama beberapa waktu lalu menjadi pergumulan buat saya. Saya mendapatkan suara, yang sana juga mendapatkan suara, kok beda? Saya berusaha mengikuti yang sana. Ini teguran Yahweh buat saya. Tapi waktu itu saya sudah langsung bertobat, sampai akhirnya saya bisa maju, memberanikan diri menjadi yang diutusnya untuk memberitakan kitab Wahyu. Setelah apa? Setelah jebakan seperti yang diberikan kepada Nabi ini bisa saya lalui. Seperti itu ya. Nah, setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledainya baginya. Orang itu pergi. Tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Bayangkan. Tragis bukan? Itu hambanya ya, yang sudah melakukan firman-Nya. Tapi karena ketidaktaatannya, karena dia tertipu, karena dia tidak peka, dia jadi binasa. Ngerti ya saudaraku ya? Begitu pula dengan Benyamin Netanyahu, begitu ya. Habis ini saya ditangkap orang Israel bisa ini. Nah, nggak apa-apa. Jadi beritakan saudaraku, saya tidak takut karena ini yang disuruh sampaikan, begitu ya. Jadi Benyamin Netanyahu ini nanti dia benar-benar akan membangun secara terang-terangan bait suci. Jadi bersiap untuk perang dunia ketiga. Dia tidak akan peduli baik semua bangsa-bangsa membenci dia. Kalau memang dia hancurkan, harus menghancurkan masjidnya, ya dia hancurkan. Karena apa? Karena dia sudah memperoleh peneguhan. Jelas ya saudaraku? Ada nggak yang berani saya sejelas ini? Karena dia sudah memperoleh peneguhan. Dan kalau orang Israel sudah memperoleh peneguhan, baik apapun resikonya, seluruh bangsanya semua sudah siap berkorban untuk menegakkan nama Yahweh. Begitu ya. Jadi saudaraku bersiaplah, jangan menutup mata, bangkit, bersiap diri. Begitu ya. Jadi itu. Tapi nanti saudaraku, dia akan tertipu. Kenapa? Tertipu oleh rabi-rabinya, para Sanhedrinnya, begitu ya. Saya terang-terangan aja buka gitu. Kenapa? Karena pada waktu nanti bait suci itu siap, kan butuh seseorang nih yang menjadi Mesias, begitu kan? Nah, dia nggak menantikan yang turun gelap, tapi nanti yang ditawarkan itu yang dia terima gitu. Karena apa? Melewati pengujian, lewati ini. Jadi yang bertahta di sana nanti bukanlah Yeshua Masiah, karena gak sabar menunggu, melainkan antikris itulah yang bertahta. Ini juga digenapi dengan apa saudaraku? Ketika saya baru akan menyampaikan ini tadi, tiba-tiba saya mendapatkan sebuah berita info begitu tentang Vatikan. Di Vatikan ada nubuatan bahwa Paus ke-112 kalau dia sudah lengser menyerahkan kekuasaannya, karena saat ini beliau sedang sakit, begitu kan? Dan beliau juga sudah si Paus ini emang ikan paus lagi ya. Jadi Paus ini begitu, maaf ya, saya nggak
nggak sengaja salah itu tadi ya, salah untuk menyebutnya begitu ya. Jadi Bapak Paus ini begitu, kok nggak enak gitu istilahnya ya, Paus lah pokoknya ya. Paus ini yang dari Vatikan ini kan sedang sakit ya. Jadi sakit, sebelum sakit beliau ini sudah bicara bahwa waktuku di dunia ini sangat singkat, tidak lama lagi gitu. Jadi harus dipilih paus yang baru begitu ya. Jadi nah ketahuilah mereka punya nubuatan bahwa yang melayani Yeshua HaMashiach itu hanya sampai 112. Setelah dari itu ketika dipilih, artinya paus yang baru itu adalah bisa jadi antikris itu sendiri, atau bisa jadi itu adalah pelayannya yang setia, yang mempersiapkan kemunculannya, saudaraku ya. Jadi nangkap di sini, nangkap. Nah, dan mereka punya tradisi, ketika paus itu sedang digumulkan, maka asapnya hitam yang keluar dari cerobongnya, berarti belum ada keputusan, masih dibicarakan, masih ragu. Lalu nanti kalau sudah cerobongnya menjadi asapnya putih, itu berarti sudah siap untuk diumumkan, siap untuk ditahbiskan. Tapi setelah putih gitu, meskipun udah siap, nanti keluar lagi yang asap hitam lagi. Apa maknanya, saudaraku? Spirit apa nanti yang mengikutinya? Begitu ya. Jadi semuanya berwaspada. Saya tidak menuduh, tidak apa. Saya hanya mengungkapkan bukti dan fakta yang sudah ada. Dan bagi Anda hamba-hamba Tuhan yang masih belum tahu, belum melihat infonya, makanya jadi hamba Tuhan harus pandai mencari ya, berhikmat, cari terus informasi, berdoa agar Roh Kudus bukakan. Seperti dengan YouTube ini ya. Jadi Anda bisa pakai untuk menjadi garis dasarmu. Carilah sendiri informasinya lebih lengkap. Anda adalah lulusan S3, S2, SSSS berapa, Anda lebih pandai menyampaikan. Selamatkan diri Anda, selamatkan para jemaat Anda. Begitu ya, ini sudah waktunya kesudahan. Jadi tidak ada lagi waktu untuk bermalas-malas. Tidak ada lagi kata masih panjang, masih lama. Tidak. Sudah sekejap mata, di depan mata. Kalau nggak mau bersiap, ya sudah. Saya tugasnya menyampaikan. Begitu ya saudaraku ya. Dalam segala semua perkataan saya semuanya tidak ada maksud apapun selain membuat Anda melek rohani. Melek mata rohaninya, bangkitkan imanmu, semakin mendekat kepada Yeshua HaMashiach. Begitu ya. Sejak saya sampaikan tentang bait 3 kemarin, ketiga, para YouTuber sudah mencari fakta banyak sekali. Tapi yang luar negeri itu yang banyak ya. Jadi dia sudah langsung mulai menangkap. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang ada di belahan-belahan dunia ini. Ayo kita bersatu padu, bahu-membahu untuk mempersiapkan kedatangan Yeshua HaMashiach. Bongkar semua rahasia, bongkar semua informasi, siapkan diri kita, lepaskan diri dari segala ikatan di dunia ini. Yang kau kumpulkan, semua uangmu, semua hartamu akan menjadi tidak berguna. Maka jadilah bendahara yang seperti ada di Alkitab, bijak dia, tolong banyak orang, menolong banyak jiwa, saling menolong, menunggu sampai Yeshua HaMashiach datang. Terima kasih saudaraku, Yeshua HaMashiach memberkati Anda sekalian. Mari kita tutup dengan doa. Jadilah kehendak-Mu, bukanlah kehendakku. Ya Bapa, Yeshua HaMashiach, jadi seperti yang Kau mau dan bukan yang aku mau, bukan yang kami mau. Apapun boleh terjadi, tetapi kami mau bersembunyi di dalam naungan-Mu. Kami menanti-Mu, Roh Kudus diangkat, bersama-sama dengan kami dilayakkan. Kami mau memperbaiki diri kami dan kami mau semakin dekat kepadamu. Terima kasih Yeshua HaMashiach. Semua yang masih terikat dengan keterikatan dunia ini, semua yang masih takut kelaparan, semua yang masih takut tidak bisa berjual beli, semua yang masih takut kehilangan pekerjaan, semua yang masih takut mengalami kesusahan di dunia ini, hamba minta di dalam nama Yeshua HaMashiach, Engkau berikan iman yang baru, kekuatan yang daripadamu, keberanian yang daripadamu. Karena hari-hari ini bukan hari-hari untuk mengejar karir, hari-hari ini adalah hari untuk mempersiapkan diri menyambut
Yeshua HaMashiach, menyambut pengangkatan Roh Kudus pulang kembali ke tempatnya, karena pembinasa keji ini sudah siap semuanya untuk muncul dan harus diangkat penopang dari tiang-tiang doa di bumi ini. Oleh sebab itu Bapa, kami mau, kami siap, tolong kami. Buat percepatan kepada setiap anak-anak-Mu. Bikin pertobatan yang luar biasa ya Yeshua HaMashiach. Di dalam nama-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sengsara Tuhan hiburkan, yang mengalami kebingungan dan keterikatan kepada roh-roh jahat Tuhan lepaskan. Kami percaya, kami percaya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya.